bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Bagaimana firman-Nya tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami akan memulai firman pada pagi hari ini. Berkati Pak Jumadi yang akan memberikan firman. Semoga firman yang diberikan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan duduk. Kalau berdiri, silakan berdiri. Saya berdiri kamera. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 3-11 ya. Filipi 1 ayat 3-11. Kita baca bergantian, Pak Jumadi kemudian kalian ya. Ketemu ya. Tanya sendiri jadi. Filipi 1 3-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hari ini kira-kira dalam keadaan yang gerimis, di mana saudara kita di Lumajang, ini sedang terjadi apa? Mendingan kita tidak. Gunung apa? Semeru yang meletus. Ya, ini sesuatu yang kalau tadi malam Pak Jumadi juga memperhatikan di televisi, wah itu kebiasaan yang ya biasa saja gitu pertanyaannya. Ya, karena yang ngomong itu adalah ahli dalam bidang itu. Kalau orang awam pastinya takut karena katanya jam 4 itu gelap gulita karena apa, ada kabut ditambah dengan hujan. Tapi hari ini kita bersyukur Tuhan mengantar kita sampai di sini dengan keadaan selamat. Ada yang kelas 9 ngacung. Ini satu tak? 2, oke. 9, kemudian kelas 8 ya. Hari ini kita akan belajar tentang temanya bertumbuh dalam iman dan kasih. Bertumbuh dalam iman dan kasih. Bacaan tadi memang agak bingung. Karena sekali lagi Paulus itu orangnya pintar. Ya, dia pintar. Sehingga kalimatnya itu susah. Saya mengakui kalau membaca di atas itu pun pedotane itu susah. Karena dia itu pintar, bahasanya luar biasa. Namun hari ini kita akan belajar dari pengalaman seorang pemain bulu tangkis namanya Yonatan Christie atau Jojo. Ya, dia ini atlet muda
pernah meraih medali emas untuk tunggal putra di Asian Games 18. Kok bisa gitu ya? Ternyata ada sejarahnya. Ada persiapan-persiapan secara iman begitu. Sejak usia 10 tahun ia mulai tekun membaca kisah-kisah Alkitab ketika dia sekolah minggu. Dan usia itu juga ia sudah dengan mungkin dari dirinya sendiri atau kuasa Roh Kudus, dia itu membeli Alkitab sendiri. Luar biasa toh. Sekitar 50.000 kok Alkitab itu. Kalau sekarang belum mudah. Dan juga yang luar biasanya, dia itu rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun kadang kalau anak 10 tahun SD itu ya belum tahu seperti kamu yang 4 tahun yang lalu SD. Dan ini yang luar biasa. Dan itu memberi dampak pada semangat hidupnya saat dia latihan dan ikut dalam pertandingan bulu tangkis. Ini yang menjadi sejarahnya. Sehingga dia sampai ke situ. Namun apa semudah itu? Kita akan lihat. Nah, ternyata si Jojo ini menginspirasi tokoh Alkitab, yaitu siapa? Yusuf. Yusuf yang tahu kita ceritanya, Yusuf itu dibuat sengsara oleh saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dia dijual di Mesir, gitu, jadi budak. Namun Yusuf luar biasa, dia tidak melawan Tuhan, dia tidak menjauh dari Tuhan. Berarti dia setia pada percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberi sesuatu yang terindah baginya. Ternyata apa yang terjadi? Yusuf akhirnya kan menjadi perdana menteri atau orang yang diberikan kuasa oleh Firaun untuk menguasai masalah gandum, bulog di sini, masalah pangan. Bahkan saudara-saudara yang dulu menganiaya itu akhirnya diselamatkan. Ini kan luar biasa. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Sengsara dulu, namun ada sesuatu yang bisa untuk menolong orang lain, walaupun dirinya juga sebagai perdana menteri tentunya akan luar biasa kalau secara material ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Selanjutnya Jojo ini merasa bahwa dalam setiap usaha kerasnya gagal. Dia sebelum jadi juara kan gagal terus juga. Orang iso menang ya gitu. Namun dia tidak patah semangat. Dia tetap terus menggunakan waktunya itu latihan. Akhirnya tahun 18 dia mendapat prestasi yang luar biasa, dapat medali emas. Inilah Tuhan mewujudkan buah kerja kerasnya. Dia itu gagal tidak terus berhenti. Ini bisa menjadi contoh kita. Gagal jangan berhenti. Tapi gagal itu akan merupakan awal dari satu kemenangan besoknya. Misalkan kalau seorang siswa belajar, kok aku nilainya kok sekian ya, mesti ada sesuatu ini. Ya, ketika diterangkan nggak pernah mendengarkan, malah pergi ketika kemarin daring, gitu. Ya, ditinggal, aku naik ke sarap rambut kayak jedul, ya hatilah, ya. Enggak ya hatilah ya, segep aja. Nah, kalau seperti itu kan ya berarti malah salah sendiri. Ya. Nah hebatnya. Sebelum dia menang menjadi juara di Asian Games itu, dia punya suatu janji atau nazar. Nanti saya menang, saya akan bagi hadiahnya itu untuk orang lain. Yang luar biasa. Itu sesamanya. Dia tidak mikir dirinya sendiri tok. Nah, seperti contoh kemarin ketika di Olimpiade apa ya, dapat berapa medali dia? Lupa saya. Oleh Pak Jokowi diberi hadiah itu, juara itu Olimpiade. Wah biasanya hiatan loh, banyak sekali itu rasanya buat gawe ditabung bisa urip. Tapi mereka kan enggak gitu ya, digunakan untuk usaha. Ternyata si siapa ini justru enggak seperti itu. Dia kalau nanti dapat hadiah kan diberikan pada sama. Dia membuktikannya, bantu masjid di Lombok yang kemarin dulu itu kena gempa bumi. Mungkin kamu pernah ingat atau belum ingat? Nah, kalau kita sudah ingat, sana ada gempa bumi, ambruk semua. Masjid diberi bantuan, tapi ya juga dia membangun gereja di pelosok-pelosok yang membutuhkan bantuan. Jadi imbang, bantu pihak Islam juga bantu di Kristen juga. Ini yang luar biasa. Memang secara nominal nggak disebutkan, ya.
Yang penting di situ ada action, dia menang, berhasil, bantu orang. Nah, pola yang dipakai oleh Jojo itu bagaimana? Pertama adalah rindu baca Alkitab. Ini persiapan iman ini seperti ini. Yang kedua merenungkannya. Firman Tuhan kok seperti itu, maunya apa Tuhan itu gitu. Ya. Dulu Pak Jementi ketika SMP seperti kamu juga bingung. Kok siap khotbah itu bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Ya bicara nih yo. Membaca atau cukup ya? Bagaimana kehendak Tuhan? Bagaimana toh? Nah, ternyata di Alkitab itu kehendak Tuhan. Nah, setelah merenungkan dia mendapatkan tokoh inspirasi yaitu Yusuf tadi. Mendapat ayat juga, merasakan penyertaan Tuhan dan menghasilkan buah pertumbuhan hidup di dalam iman dan kasih. Dia dalam imannya tumbuh, kasihnya juga tumbuh. Tadi buktinya apa? Hadiahnya diberikan kepada orang lain. Itu wujud kasih. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mengampuni dosa kita. Ya? Apa kita nggak mau mengampuni orang lain? Tuhan Yesus sudah memberikan sesuatu untuk kita, kesehatan. Ada orang yang kena COVID, kita enggak. Ya, kita sehat. Puji Tuhan karena Tuhan memberikan sesuatu yang indah. Nah, pada ayat kita Filipi 1 ayat 3 sampai 11 di situ Rasul Paulus menekankan bahwa dirinya setiap orang percaya dan jemaat itu adalah saksi dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kita ini orang juga jadi saksi bahwa Kristus itu penyelamat dunia. Yesus itu juru selamat. Kita ini menjadi saksi. Saksinya terus gimana ya Pak? Ya, kalau kita ditanya oleh orang, Yesus itu siapa toh? Itu juru selamat saya. Itu saksi. Nah, apa toh nggak? Hujan-hujan kok datang ke gereja? Ya, kita bersekutu. Jadi Rasul Paulus juga bersyukur karena orang-orang Filipi jemaat itu juga bersekutu, rajin. Berarti kita anak ini berkumpul di GKJ Klasis Magelang itu yang ada ibadah remaja ya hanya kita ini. Belum tidak ada. Ya apalagi yang lainnya itu tidak ada orangnya kok salaman orang no. Nah, kita bersyukur seperti ini. Ada pelayanan yang luar biasa, remaja, muda, ada mbah-mbah gitu ya. Dan sebenarnya ADW itu belum dapat, nggak boleh sebenarnya. Tapi yang Magelang luar biasa, Majelis mengizinkan. Ini sesuk naik Natal orang tak rambut naik hijau, ya tidak boleh. Jadi di rumah saja bersama anak-anak macam apa, cucu-cucu. Karena waktunya terbatas tidak boleh. Pemerintah memberikan batasan level 3 se-Indonesia. Artinya apa? Ibadah dibatasi. Jadi yang bisa ibadah Natal 24, 25 hanya yang ya umur-umur tertentu. Nanti ada aturan di majelis. Orang kamu tidak semua. Karena ada ibadah online. Ini aturan di dalam gereja. Bersekutu. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus bersyukur? Tadi Pak Jementi sudah sedikit menyinggung. Karena apa? Karena kasih karunia di dalam Kristus yang memberikan kepadanya dan jemaat Filipi. Kasih karunia. Artinya apa? Tuhan mengasihi. Paulus, yang dulu kita tahu Paulus itu orang yang jahat, ya, selalu membawa orang-orang pengikut Kristus kepada pengadilan. Tapi Paulus kemudian bertobat, dipakai oleh Tuhan mengabarkan Injil. Demikian juga jemaat Filipi itu mau menerima Kristus, kan dia bersyukur itu. Nah, wujud dari kasih karunia itu adalah perubahan hidup Rasul Paulus sendiri yang dulu benci Yesus sekarang menjadi pelayan. Demikian juga jemaat di Filipi sendiri itu adalah boleh dikatakan buah hasil dari pelayanan Rasul Paulus. Tapi dia juga tidak begitu sombong karena dia juga tidak bersyukurnya itu karena apa? Juga ada karya Tuhan, Roh Kudus. Dia mengakui betul bahwa jemaat Filipi itu rajin itu juga karena kuasa Tuhan, bukan hanya dirinya sendiri. Kemudian berikutnya bahwa Rasul Paulus menyampaikan pesan pastoral. Pesan SMP itu ada dari BK itu ya, konseling gitu ya, memberikan didikan kepada jemaat di Filipi. Pertama, ya,
bersyukur bahwa jemaat ini setia. Jadi jemaat Filipi itu setia, bersekutu, melihara imannya. Ketika kita datang ke ibadah remaja, itu adalah sebagai pemeliharaan iman untuk kita masing-masing. Termasuk kalau kita mengikuti perjamuan kudus, itu juga merupakan pemeliharaan iman kita dari Tuhan dengan makan roti dan minum anggur. Yang kedua, Paulus bersyukur karena selama di penjara, ya, jemaat itu meneruskan pemberitaan itu, pemberitaan dari Injil. Wah, mandek, sedih. Guru saya di penjara, saya terus menang baik, itu enggak. Luar biasanya jemaat di Filipi. Ini yang menjadi syukur dari Rasul Paulus. Walaupun dia di penjara, jemaat tetap action, ya, beraksi, melakukan pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, Rasul Paulus bersyukur karena jemaat mau menjalin persekutuan dengan Paulus. Orang meninggalkan Paulus walaupun jadi penjara tapi tetap berhubungan. Bukan saja mengingatkan, melainkan bersekutu dengan pemberitaan Injil, dan semua ini disaksikan oleh Allah. Jadi gurunya Rasul Paulus itu di penjara, jemaat tetap action, tetap melakukan pelayanan di antara mereka. Enggak mandek gitu, terus bisa diparai loh, enggak. Tetap pelayanan di situ. Nah, inilah yang menjadi syukur dari Rasul Paulus. Ini yang luar biasa di situ. Nah, semua ungkapan syukur itu diakhiri dengan sebuah permohonan atau harapan supaya jemaat Filipi itu apa? Paham tentang iman. Pengetahuannya iman itu semakin luas, semakin baik. Karena di mana ada orang Kristen murid Tuhan, biasanya ada iblis yang membawa ajaran yang sesat. Saya negeri Jawa ini kok negeri Jawa ngopai. Jumat itu jadwal minggu itu sama saja seperti hari biasa. Malah kadang luar biasa. Bisa pagi seperti ini melayani anak-anak, sorenya masih ada lagi. Jadi nggak ada libur. Yang penting mingguan harinya Tuhan. Nek Senin sampai Setu itu melayani di sekolah, nek Minggu melayani Tuhan di gereja. Atau malah kalau hari Kamis rapat, hari Rabu ada jelasnya. Itu orang kita seperti itu. Bukan saya terus gimana anak-anak ya sama saja bisa. Mungkin anak-anak belum ada yang namanya apa itu, kalau yang pemuda ada malam gitu apa sebutan apa? Sekarang udah nggak muncul lagi yo. Persari ya, persatuan apa? Sabtu sore gitu ya. Persari sekarang udah nggak muncul lagi, ya udah nanti saat kita munculkan. Jadi Paulus melakukan itu, bersyukurnya itu karena pengetahuan itu perlu, pengetahuan iman. Kemudian beriman harus disertai dengan tindakan. Tindakan apa? Menjaga moral di dalam hidup masyarakat. Jangan sampai malah orang Kristen ini malah di masyarakat nggak pernah ketemu, nggak pernah muncul. Tetap muncul harusnya. Kita juga bagian dari masyarakat, sehingga hidup itu tidak bercacat dan buah kehidupan iman dan kasih. Ini yang dilakukan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Bangun imannya supaya bertumbuh, juga kasihnya, bertindak jangan hanya untuk dirinya sendiri. Maka Pak tadi tanya tentang di Gunung Sumaru itu supaya kita itu juga berpikir pada orang lain. Nek berdoa jangan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. Dalam liturgi sudah ada namanya doa syafaat, mendoakan orang lain, jangan mendoakan diri sendiri saja. Supaya kita tuh ingat, oh tangga saya sakit, jadi doakan. Mungkin mereka tidak tahu, ya tidak tahu, tidak apa-apa. Kita nggak usah pengen dipuji, dipuja, atau nunggu. Jangan pun mendoakan saya, tidak usah seperti itu, nggak perlu seperti itu. Nah, pola yang dipakai oleh Rasul Paulus hampir sama dengan jujur, atau malah diwalik, jujur malah meniru Paulus. Pertama adalah kasih karunia Kristus. Kita harus mengingat kasih karunia Kristus. Yang kedua, memelihara kasih di dalam persekutuan. Jadi
kita perlu bersekutu ya, namanya gereja yang kelas 9 itu kan persekutuan orang beriman. Jadi kita harus ketemu. Ya, pernah majelis itu meragukan, wah ini nih besok pas tatap muka sudah ada gereja dibuka seperti itu, kok nek dora gelem rawuh gimana? Memang ada, karena harus apa? Kenaan nang omah, ya kan? Ada online pena bebas kok. Streaming nggak usah jam 6 sore iso gitu. Walaupun kadang-kadang ya ada kendala ya, apalagi di klasis ada rekaman. Ya, itu membuat bahaya. Nah ini bisa menjadi apa nih? Batu sandungan, halangan untuk tumbuh di dalam iman. Kita harus bersekutu. Yang berikutnya adalah mengembangkan diri seperti Jojo tadi, membaca Alkitab, berdoa. Kemudian meneruskan berita itu pada sesama. Dan jangan lupa, kita tetap harus ingat ajaran-ajaran di sekitar kita. Ajaran yang, jenuh ta kowe sinau ning sekolahan, yo saiki ngombe yo. Ana ngombe wedang putih ndak apa, ning putih iki mengandung alkohol ya mabuk. Iki lho kok nek umet, iki lho umet permen. Nah, sebenarnya mengandung apa? Narkoba. Rusak kita itu. Ya, seperti itu kan bahaya, namanya ajaran sesat yang luar dari luar sana. Ini harus kita perhatikan, kita harus waspada. Sehingga jelas bahwa kehidupan setiap orang percaya harus bertumbuh dari sejak muda. Jujur tadi betul Ustaz. Sehingga bagaimana dengan kita? Kamu dan saya, kita semua. Yaitu adalah mengingat kasih karunia Kristus. Ya, kita memaknai baptisan kita. Sudah baptis semua? Ada yang belum baptis? Sudah. Berarti kita menjadi warga kerajaan surga, luar biasa. Ketika seorang itu dibaptis, itu menjadi dua warga kerajaan. Satu, dia warga jemaat setempat, yang kedua adalah warga kerajaan Allah. Kita harus dicatat di surga, main-main kita orang Kristen. Pak, tapi kalau ketika nikah itu terus nikahnya nikah Islam gimana Pak? Oh ya dicoret sama Tuhan. Jelas ya orang gelap kok, berarti ramai aku kok, gitu Tuhan. Jadi kalau kita itu menjadi warga kerajaan surga bisa dicoret oleh Tuhan. Nah ini ya menurut aturan kok. Aturannya gimana ya? Di Alkitab ini. Kasihlah sesamamu, mendoakan orang lain, jangan memikirkan diri sendiri saja. Itu perintah-perintah yang bersama. Yang kedua, memberi kasih. Kasih karunia itu dengan persekutuan. Nah kita sudah dua kali bisa. Yang pertama tadi memaknai baptisan. Setelah kita dibaptis menjadi warga kerajaan surga, ya kita harus menurut sana, menurut aturan surga. Ya, surga ini apa? Ya, kita bersekutu ini termasuk di sini. Ya, yang ketiga mengembangkan diri dengan membaca dan mengenal Tuhan seperti Jojo. Ya. Memang Jojo juga mendapat panggilan Tuhan. Sejak kecil wis disuruh untuk membaca Alkitab. Ada yang di rumah pernah baca kitab sendiri, nggak ada yang ngongkon? Ada kan? Jujur, adakah kamu di rumah nggak ada yang nyuruh baca, orang tua atau siapa? Kamu baca sendiri? Ada belum? Enggak. Oke ya, semoga di waktu mendatang kamu diberi kuasa seperti itu oleh Tuhan. Ya. Murid Pak Jumadi di SMP, dulu ada yang di Pelita 1. Terus saya tidak tahu itu suatu saat kok WA saya. Berarti ingat saya tidak. Lho siapa? Namanya Talita. Lah sing jenenge Talita kan oke. Saya juga beri desa belas Talita banyak. Talita mana? Kamu lulusan tahun berapa? Tahun sekian. Pak, saya sekarang jadi guru agama. Aku senang seperti itu. Ya, berarti pas gitu ya. Cocok gitu ya. Ini jadi disinilah Paulus juga senang sama jemaat Filipi, karena jemaat Filipi manut ya, dengan Tuhan. Oke. Jadi inilah apa ya, karya Tuhan, bukan karya Pak Jumadi. Di Sion jadi pendeta yang luar kota, luar Jawa, Sulawesi saya kini jadi guru agama di Klaten. Katanya dia, lu kok jadi guru agama apa? Saya ngefans sama Pak Jumadi. Yang kedua lagi ada di SMA 2.
satunya ini dua-duanya calon pendeta. Satu dari GKJ Cetang, sekarang sudah orientasi di GKJ Pelengkung, satunya dari GKJ Pelengkung, sekarang kuliah di Duta Wasana semua. Senang juga. Nah, kadang satunya lagi saya memberikan, gue jadi guru agama, nggak jadi Pak Jumat ini sama loro, akhirnya nggak mau. Orang Pelengkung juga itu. Terus sekarang malah jadi pegawai pertanahan Popo itu di Sulawesi juga. Jadi nanti dikasih Tuhan, dengan kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, artinya apa di situ? Bahwa kita tetap harus persiapan diri, ya, persiapan diri untuk menyambut Tuhan. Sehingga tadi setelah dikembangkan dengan membaca kitab, ya mungkin kalau kamu belum ada kuasa Roh Kudus membimbing kamu, bisa jadi kamu minta tolong sama orang tua. Pak, yuk kalau kita baca Alkitab. Ya, pernah seperti itu. Kalau belum, ya kalau gitu. Memang untuk bisa bersatu itu susah. Ya, karena orang jam sekian ibu gara-gara pokok kayak gitu. Yuk kita mau baca sebentar. Di desa sudah ada apa itu jadwal. Saya masih bisa pakai jadwal itu. Ya, sebelum kumpul, tak baca sih ini. Ya semua tak bisa kumpul. Orang nyanyi apa ya, moco doa sapa. Tapi akhir-akhir ini kan udah sibuk, belum sempat. Ya karena seperti itu. Tapi kita lega, ayo kita mulai. Dek, gak sinau, yuk leren sebentar kita baca kitab. Nah sehingga kita mengembangkan diri sendiri. Yang ketika meneruskan pemberitaan itu, ya, pemberitaan Injil, salah satunya adalah dengan hidup tak bercacat sampai pada akhir Yesus datang. Itu apa? Kita berbuat sesuatu. Kalau seorang anak remaja itu apa yang pas-pas, ya sudah berhubung dengan teman-temannya. Jangan membeda-bedakan. Anak SMP bisa membeda-bedakan. Ya, saya punya siswa Kristen kelas 8 itu yang ngono. Tadinya kelompok 2. Kelompok 2 kan masuknya hari Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya. Bilang sama wali kelas, Bu saya masuk ke kelompok 1 aja ya Bu. Oh ya. Selagi Selasa, orang Rebu, yo berarti kelompok 1. Besan Kamis orang ini semua. Jadi kadang-kadang mereka itu boleh pernah dewi. Oh enggak apa ya istilahnya anak-anak itu. Wah enggak sip Pak. Kelompok 1 lu balik lagi kelompok 2. Jadi baik dari senani ngobrol. Tahu itu cewek ngobrol terus wah ulangan kok malah berhubungan sama orang lain sampai ini pacari kemudian pacari. Jadi misalnya ini dipacari gitu. Ini di sini enggak seperti itu ya. Itu kok di sana itu seperti itu. Ya mari kita dengarkan dari Paulus, mari kita pertumbuhkan iman kita. Ya. Lalu yang kedua, dengan apa? Ya baca kitab. Kalau lah kamu mau tidur tuh baca kitab dulu. Berdoa tidur. Ya. Di sana di pagi itu sudah ada bacaan harian. Kalau mau baca setiap hari ya mau tidak apa-apa. Jujur, ini sharing sedikit. Dulu kelas 1 SMP Pak Sumadi itu nggak ada yang nyuruh siapa-siapa. Baca kitab. Baca kitab bahkan saat itu tahun 78 Sehingga Pak Jumati dulu SMP berarti 76 itu kelas 1 SMP SMP Kristen 1 zaman itu SMP ini gak ada telu hiji loro telu jam 4 belum ono itu malam itu orang tua saya di belakang saya itu tidur karena ya orang di ruangan dulu bareng-bareng ngono kae. Terus doa. Zaman itu ada yang namanya kursus Alkitab tertulis dari EHC Jakarta. Itu dari kitab Injil, ono pertanyaan garap dikirim yang menang nggo apa kae Franco. Kitab Injil Matius, Markus itu sampai Yohanes dan terusnya. Sampai kitab Wahyu. Ini Pak Jumati orang itu, aku wis lunas kok ya ora ngono. Tapi malah lali menang karena firman Tuhan itu up to date.
berlaku dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Orang sing ngajari kon maca dhewe itu. Satu malam kelas 2 berdoa nangis saya. Belum tidur. Orang sing ngomong itu, bapak saya itu 8 saya terakhir anak terakhir kok. Terus minta Tuhan, mulai hari ini saya akan berjanji menjadi pelayan Engkau. Ternyata itu mungkin didengar oleh Tuhan. Aku yang nggak ngerti kok jadi guru agama. Sampai ketika saya UGM ora ketompo, Undip ora ketompo, Unsur ora ketompo. Tahun kedua data dan saya jadi gurunya kok jadi guru kok. Tapi saya ketika itu pemuda bilang selama minggu wisan. Ikut pengaduran yang Bandungan kono wisan. Di ya berarti dia muridku ya. Kan jadi guru semua. Nah, ketika itu kok tiba-tiba sekolah di teologi atau pendidikan agama itu piye? Biasanya ya aku karena di sana ketemu. Tapi pernah saya ketemu yang IKIP Yogyakarta, nek sekarang UNJ jurusan matematika. D2 matematika. Ketompo kuwi. Ning seneng satu hari. Kenapa? Karena ternyata saya sudah punya catat di dalam buku saya adalah duta warna merah dan hijau. Walaupun dia tidak apa itu mati tenang gitu enggak hijau itu ngerti merah ngerti tapi kalau hijau kalau merah kuatu mulai belerang mripatku. Dina mburi kene iki ora ana spektrum iki ora iso maca. Maka dites ning buku pernah dites belum kamu? Pernah ya? Nah, Kevin pernah ya? Tes ning buku yo ana titik-titik itu berwarna ana angkane ya, pernah? Itu saya pas ketika hijau merah ora ana angkane, ora ketok. Itu pembawaan dari sono ya, kita ngerti apa-apa. Saya sudah tes 2 tempat di LST dan nama Masjid Harjo. Nah, ketika diterima itu, Tuhan kok saya kok harus menghadapi ini tes kesehatan, MIPA, tes buta warna. Mateng Tuhan. Kok saya masuk itu Tuhan? Emang dungo-dungo, memang kau ajaib, saya bisa. Ya ora iso tapi Tuhan dibuka itu pas itu ora iso, ora ana apa-apane. Padahal ada tulisannya. Mulai saya mulai ternyata di base itu dari Jogja pulang itu juga bersama dengan teman-teman yang juga di UN itu gagal seperti saya ya, dia anak Muhammadiyah sini sama Muhammadiyah itu daftar IPA orang juga harus pulang orang ketompo. Nah setelah itu kakak saya almarhum saya bingung wis sekolah nang wae guru agama. Kaget saya. Saat itu guru agama gak ono loro tok. Kakak kelas saya. Dan kalau saya mau masuk ini diploma 2. Itu guru SMP nantinya. Nah, aku bingung piye kok aku jadi guru agama. Ini aku timbang ra sekolah ya loh. Akhirnya saya tanya sama Pak Yasmanto, pernah kenal Pak Yasmanto ya? Dia guru agama SMP 7 dulu. Karena sudah pensiun. Sekarang di Citra Medika. Pak Yes di Satya Wacana tidak ada. Sudah tutup di Jumadi. Terus ada Pak Mujono, Pendeta Emeritus Mujono, pernah ya dengar ya? Di Jateng sini, Makassar. Saya ke situ karena dia kuliah di Jogja. Mas, dah Marturia masih buka guru agama. Oh masih Dik. Oh daftar. Gini, besok saya antar. Karena Pak Mujono itu teman kakak saya yang berdua. Wis, akhirnya saya datang di sana, ya aku ade, wah ketompo. Ketika saya pamit kakak saya di Semarang, kakak saya bilang apa? Oh, cah cilik ngurusi makmu, makmu ibu kan. Maksudnya kok ngurusi agama ngono. Berarti ibu orang nyangoni malah nyenani. Tidak tahu. Inilah jalan hidup saya seperti ini. Jadi, mari kita tetap bertumbuh dalam Tuhan dan menerapkan kasih itu kepada sama saya, kamu sopo, ayo kita ini dan juga yang di luar sana, walaupun kita nggak kenal, serapopo itu sama kita bantu, karena kita membantu orang lain tidak harus berupa apa uang, tapi apa perhatian, gitu.
Lalu apalagi doa. Kadang-kadang yang kita doakan dia nggak tahu terhadap kita. Doa itu semoga engkau sembuh, semoga engkau sembuh itu doa loh. Kalau perlu ditambahin dengan kita mendoakan orang itu. Doa itu luar biasa. Dia nggak tahu dia didoakan, ya. Tapi dia kadang juga, terima kasih atas doanya Bapak Ibu, mendoakan saya jadi sembuh. Kiranya Tuhan berikan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, anak-anak-Mu, bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman, sekutu, baca Alkitab, bahkan kami bisa menerapkan kasih itu kepada sama kami, di lingkungan kami masing-masing, keluarga kami, agar kami menjadi warga kerajaan Allah yang luar biasa taat kepada aturan yang Kau berikan. Ampuni kurang kami, karena nama Tuhan kami Kristus juga menyerahkan anak-Mu yang masih melaksanakan PKS. Mau berkati kesehatan, mau berkati kecerdasan, bisa melampaui melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan kerendahan hati dan Tuhan yang akan menolongnya. Terpujilah Tuhan yang selamanya dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Memang kita berdoa. Tuhan terima kasih karena telah menyertai kita dari awal gereja ini sampai akhir, supaya nanti kita pulang dengan selamat. Terima kasih kami berdoa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, pengutusan dan jelas saksi Tuhan dalam kehidupan. Sehari-hari Allah berjalan di depan untuk menuntun kita, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita, Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom.
Desember 2021. Nah, ada lomba-lomba kecil-kecilan. Dengerin ya. Jadi lombanya membuat hiasan pohon Natal. Teman-teman bisa membuat hiasan apapun, yang penting bisa digantung di pohon Natal gereja. Hiasan ini dikumpulkan pada tanggal 19 Desember saat ibadah Natal remaja. Terus ini ada pemenangnya, ada 3 pemenang. Pemenangnya diambil dari hiasan yang paling unik dan menarik. Hadiahnya masih rahasia ya. Pokoknya dibuat yang unik dan menarik, jangan beli hiasannya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu.